이어서 산불 소식입니다. 경북 영덕 산불 당시 kebakaran 마을 hutan 주민들을 Yongdok. 대피시킨 외국인 선원의 노력이 뒤늦게 알려졌습니다. 이 선원은 마을을 돌면서 산불이 났다는 사실을 알렸고 거동이 불편한 어르신을 직접 업고 뛰었습니다. Langsung bergegas, naik, terus lari ke sana kemari buat ketukin pintu para lansia-lansia. Ada yang nggak denger. Aduh. Yang dramatisnya itu pas sekitar jam setengah 11 lansia terakhir. Guys, orang Indonesiaini Pak Sugianto sekarang dipanggil Superman di Korea. Ini sebenarnya kebakarannya Korea. terjadi di beberapa tempat, tapi di Itu salah Korean satu itu. kabupaten yaitu Kabupaten Yeongdeok ternyata ada satu pahlawan yang berasal dari Indonesia. Namanya Ya, Pak Jawa Sugianto. nih. Bahkan ini masuk berita di Korea. Sugianto, seorang nelayan asal Indonesia, mendapat Sugianto. penghargaan langsung dari Masya Presiden Allah, Korea Selatan. Alhamdulillah. Aksinya menyelamatkan lansia saat kebakaran besar, bahkan akan difilmkan. Halo gengs, pernah terpikir Difilmkan. tidak? Satu tindakan kecil bisa membuat sebuah bangsa lain meneteskan air mata. Di tengah musibah kebakaran hutan besar di Korea Selatan, muncul satu sosok yang justru membuat warga Korea terharu dan media nasional geger. Bukan pejabat, bukan tentara, dan bukan warga lokal. Ia adalah seorang pekerja migran asal Indonesia. Namanya Pak Masya Sugianto. Hari ini, Pak mari kita Sugianto. dengar kisah yang bikin banyak orang berkata, orang Indonesia kok bisa sebaik ini ya? Nelayan Sugianto WNI penyelamat 7 lansia terima penghargaan dari Presiden Korea Selatan. Masya Allah. Sugianto. Masya Allah. Kita bicara tentang kemanusiaan, tentang empati, itu merentas apa juga batasannya ya, batasan negara, batasan bahasa, apa juga perbedaan yang ya ada, pasti hal kemanusiaan itu bisa menepis semua itu kan. Wah, satu penghargaan yang luar biasa. Kamsahamnida. Masya Allah. 이어서 산불 소식입니다. 경북 영덕 산불 당시 영덕. 마을 주민들을 대피시킨 외국인 선원의 노력이 뒤늦게 알려졌습니다. 이 선원은 마을을 돌면서 산불이 났다는 사실을 알렸고 거동이 불편한 어르신을 직접 업고 뛰었습니다. 김동현 기자입니다. 깜깜한 마을 뒤편 야산이 시뻘건 Masya Allah, 화염에 kebakarannya 뒤덮였습니다. habis nih. 불길을 몰고 온 강풍 소리와 어르신들의 당황한 목소리, 서툰 한국말이 뒤섞입니다. 의성 산불이 Mereka tuh udah 영덕 tua-tua 바닷가 kan? 마을을 덮친 지난달 Orang 25일 lansia. 밤 전기와 통신까지 끊기면서 대부분 고령인 주민들은 산불이 다가온 것도 몰랐습니다. 내가 방송을 했지 방송. 1차 Listriknya 방송을 mati. 하니까 안 나와. 문을 다 닫고 자. 그래가 안 되겠다 싶어가지고 불길이 곧 Astagfirullahaladzim. 마을을 집어삼키려는 긴박한 상황에 한 집 한 집 찾아가 산불이 난 걸 알린 건 인도네시아에서 온 청년이었습니다. 수기안토 씨는 이렇게 가파른 언덕을 오르고 올라서 어르신 7분의 대피를 도왔습니다. 걸음이 그렇죠. 불편한 오랑이요, 어르신은 마샤 업고 달렸습니다. 할배가 나이 많았는데 그래도 빨리 못 가요. 그래 내가 빨리 얻어가지고 밑에 빨리 갖다 내려요. 마을 이장과 어촌 계장도 함께 주민들의 대피를 Bahasa Koreanya 도왔습니다. bagus. 이들 덕분에 60여 명의 마을 주민들은 어선을 타거나 방파제 쪽으로 피신해 무사할 수 있었습니다. 고맙죠. 예. 내일 안 그랬으면 그 방에 있었지. 네. 방에 불나 죽었을지도 모르지 뭐. 나는 여기서 8년째 살았는데요. 그래야 다른 사람 다 알아요. 뭐 가족 때문에요. 가족 때문에 똑같은데요. 오영주 중기부 장관은 수기안토 Mengingat 씨의 mereka 비자 tuh 연장 등 keluarga. 지원을 약속했습니다. TV조선 김동현입니다. Kalau kebakaran udah nyampe daerah Yonghe, Yeongdeok. Nah, terus saya kan ini langsung bergegas, naik, terus lari ke sana kemari buat ketukin pintu para lansia-lansia. Ada yang nggak denger. Yang dramatisnya Yang itu lansia pas kan? sekitar jam setengah 11 lansia terakhir. Udah nggak denger, ada telepon, diem aja, malah duduk di ranjang aja, tinggal duduk aja di ranjang. Aku gedor-gedor pintu juga nggak keluar-keluar. Ya udah aku terpaksa langsung masuk aja kan, langsung buka pintu kan. Padahal kan langsung buka pintu kan nggak sopan, cuman karena keadaan mendesak aja.
demi keselamatan Gak apa-apa, masyarakat gak sini apa-apa. aja gitu. Aku langsung, ayo nek cepet keluar, pakai baju, pakai jaket, pakai masker. Kenapa, kata dia, kenapa? Lihat saya kan, kenapa, terus nggak dengar lagi, ada api di belakang, di bukit udah menjalar, api udah ke belakang bukit gitu. Terus aku tarik keluar, terus udah nyampe bukit, warna juga udah merah, dan listrik pun udah tidak ada listrik pada saat itu. Guys, orang Indonesia ini Pak Sugianto sekarang dipanggil Superman di Korea. Cerita ini isu banget di Korea. Dia muncul di berita mendadak Korea. Saat ini Korea lagi susah banget karena kebakaran hutan. Banyak rumah kebakar dan ada orang yang meninggal. Tanggal 25 bulan lalu, malam hari, di desa kecil bernama Yongdok, ada kebakaran besar. Di situ banyak banget orang tua, terutama nenek-nenek. Pas semua orang lagi tidur, dia lari ke setiap rumah, teriak bilang ada kebakaran. Dan dia sendiri yang popong 8 nenek yang susah jalan ke tempat aman. Orang ini namanya Masya Sugianto. Allah. Kak Sugianto ini selamatin nyawa 8 nenek. Sekarang netizen Korea pada heboh banget sama dia. Aku sebagai cucu yang punya nenek di desa dan sebagai orang Korea, 진짜로 berterima kasih untuk Kak Sugianto. Menurutku, dia juga harus dapat pujian di Indonesia. Kalau kalian dukung Superman ini, tolong kasih like dan share ya. Cak kalian bayangin, di tengah kobaran api yang dahsyat di negeri orang, seorang pria Indonesia justru memilih gak lari, tapi bertaruh nyawa demi menyelamatkan orang lain. Ini kisah nyata, dan ini tentang Sugianto. Maret 2025 lalu, kebakaran hutan hebat melanda daerah Yongdok, Korea Selatan. Situasinya kacau dan penuh kepanikan. Tapi, di tengah asap tebal itu, Sugianto, seorang WNI yang bekerja di sana, melakukan aksi heroik. Dia dengan berani menerobos bahaya, membantu mengevakuasi penduduk lansia dan warga lokal yang terjebak api, memastikan mereka semua selamat. Keberanian luar biasa ini gak luput dari perhatian. Sugianto langsung diundang sama orang nomor 1 di Korea Selatan. Presiden Lee Jae-myung secara pribadi menyerahkan penghargaan kepada Sugianto. Presiden Lee mengakui kalau aksi Sugianto itu bukti nyata solidaritas kemanusiaan yang menembus batas negara. Momen ini bikin merinding melihat WNI kita diapresiasi setinggi itu di panggung internasional. Gak cukup cuma piagam, pemerintah Korea Selatan kini menyiapkan hadiah yang mengubah hidup. Mereka sedang mempertimbangkan pemberian visa F2 untuk Sugianto. Ini adalah visa tinggal jangka panjang, sebuah tiket emas yang susah kali didapatkan, sebagai bentuk rasa terima kasih negara atas jasanya. Sugianto membuktikan, pahlawan gak dilihat dari kewarganegaraan, tapi dari ketulusan hati. Keren ya weh? Sugianto, seorang nelayan asal Indonesia, mendapat penghargaan langsung dari Presiden Korea Selatan. Aksinya menyelamatkan lansia saat kebakaran besar bahkan akan difilmkan. Penghargaan itu diberikan setelah Sugianto berhasil menyelamatkan 7 orang lansia saat kebakaran hutan melanda Yongdok, Provinsi Gyeongsang Utara pada Maret 2025. Saat api membara, sejumlah lansia terjebak di dalam rumah dan tak sanggup menyelamatkan diri. Di tengah kondisi berbahaya, Sugianto membangunkan para lansia, menggendong mereka yang tak mampu berjalan dan menuntun sisanya ke tempat aman. Seluruh lansia pun berhasil diselamatkan. Aksi inilah yang membuat pemerintah Korsel memberi penghargaan kepada Sugianto yang diserahkan langsung oleh Presiden Lee Jae-myung. Sugianto jadi satu-satunya warga negara Indonesia yang menerima penghargaan dalam acara Tahun Baru 2026 di Istana Biru, Seoul. Pemerintah Korsel juga memberikan visa F2 kepada Sugianto, yaitu visa permanen bebas pulang pergi Korea Indonesia serta kerja dimanapun dan kapanpun. Keluarga Sugianto di Indramayu, Jawa Barat terharu karena Sugianto mendapat penghargaan. Sang ibu mengaku sempat kehilangan kontak saat kebakaran terjadi dan hanya bisa berdoa menunggu kabar. Keluarga baru mengetahui aksi penyelamatan itu dari pemberitaan media. Ayah dan istri Sugianto juga menyampaikan rasa bangga atas niat tulusnya menolong sesama. Menariknya, seorang sutradara disebut tertarik mengangkat perjalanan hidup Sugianto ke layar lebar. Saat ini, proyek film tersebut masih dalam tahap rencana dan pembahasan awal. Gimana menurutmu soal kisah Sugianto ini? Coba komen ya. Oke, terima kasih Pak Sugianto. Mungkin buat Bolo ada yang nggak tahu siapa ini Pak Sugianto, tapi aku yakin Bolo udah mendengar berita di Korea ini kemarin tuh habis rame karena kebakaran hutan ya. Jadi ada hutan yang kebakaran gitu. Dan memang kalau dibandingkan sama Amerika atau Australia, karena luas permukaan Korea itu kecil, memang nggak terkesan terlalu parah, tapi merupakan kebakaran hutan yang terbesar. Ini sebenarnya kebakarannya terjadi di beberapa tempat, tapi di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Yongdok, ternyata ada satu pahlawan yang berasal dari Indonesia. Namanya Pak Sugianto. Bahkan ini masuk berita di Korea. dengar. 8년차 외국인 노동자 수기안토 씨입니다.
Menariknya Pak Sugianto ini ternyata udah tinggal di Korea selama 8 tahun dan dari cara ngomongnya terkesan lumayan fasih. 문이 둘이 맞는데 저 할매들이 안 와가지고요. Jadi pintunya saya ketok tapi nenek-nenek itu pada nggak keluar. 계속 둘이 맞는데요. Udah coba saya ketuk terus-menerus. 우리 지금 뭐고 할매가 나와서 얻고 나오고도 Nah, yang menarik di sini. 지금 뭐고 Jadi Mogo, ini menariknya orangnya itu tinggal di daerah Yeongdeok yang ada saturinya. Nah, karena aku juga dari daerah yang ya nggak jauh dari sana, jadi aku paham. Saturi Jadi itu Mogo, apa saturi? ini kalau di Jawa kan tuh kayak apa kuwi? Nah, ngono. Jadi kayak kalau orang udah lumayan fasih bahasa Jawa kan pasti ngomong, ngono lho, apa kuwi jenenge? Nah, kan pasti ada bahasa-bahasa Jawa yang memang nggak ada hubungannya konteks langsungnya, tapi tanpa disadari ada beberapa kata yang dilontarkan tapi dalam bahasa Jawa itu. Nah, sama orangnya lumayan fasih kayak gini. 저 할매들이 나이는 80이랑 90이랑 많이 있는데요. 그러니까 빨리 뭔가요? Nenek-nenek itu usianya 80-90 tahunan, jadi mereka nggak bisa Paling. cepat gitu. 인도네시아는 우리 가족이 할배가 한 명밖에 없는데요. Dan Pak Sugianto menjelaskan kalau di Indonesia beliau ini juga punya keluarga yaitu kakek 1 orang katanya. Jadi kerennya gitu, di dalam kondisi yang tentunya sangat kacau balau, Pak Sugianto ini tetap pergi untuk menyelamatkan nenek-nenek yang ada di Korea dan bahkan digendong langsung, dan di beritanya pun tertulis Pak Sugianto ini mengambil peran penting dalam menyelamatkan warga-warga katanya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Sugianto. Yo, sekalian tak lihat usianya, seharusnya kita ini sepantaran konco dewe ya, teman sendiri. Jadi lain kali kalau ada kesempatan, ayo Pak, ketemuan tak traktir. Aku lupa bilang satu hal, tentunya komen-komen orang Korea pun semuanya kayak sangat berterima kasih. Ya, Ruel juga berterima kasih. Sugianto, seorang warga negara Indonesia yang udah lama banget tinggal di Korea Selatan, kemarin lagi bikin viral, gengs. Karena pada tanggal 25 Maret kemarin, salah satu daerah di Korea Selatan yang ditinggali oleh Sugianto itu kebakaran. Sugianto menjadi salah satu pahlawan bersama kepala desa di sana untuk menyelamatkan orang-orang dari kebakaran. Pada jam 11 malam, dia itu bersama kepala desa membangunkan warga-warga di sana. Bahkan dia itu sempat menggendong lansia sejauh 300 meter untuk menyelamatkan diri. Karena jasanya lah, nggak ada satupun korban jiwa. 60 nyawa itu berhasil terselamatkan, gengs. Kisah heroiknya si Sugianto ini udah masuk ke berita Korea Selatan. Sampai-sampai Menteri Kehakiman di Korea Selatan itu mempertimbangkan visa jangka panjangnya untuk Sugianto. Visa ini bukan sembarang visa ya, gengs, karena cuma bisa Menteri Kehakiman yang memberikannya. Dia itu memberikan bagi orang-orang yang berjasa untuk Korea Selatan. Yang pastinya ini akan berdampak banget untuk Sugianto, karena biasanya itu dia tuh 3 tahun sekali harus pulang, tapi sekarang dia bisa lebih lama di sana. Sugianto juga bilang bahwa dia itu senang banget di Korea Selatan, karena di sana itu sudah seperti keluarga. Penduduk di sana pun sudah berterima kasih juga ke Sugianto dan kepala desa, karena kalau nggak ada mereka, kayaknya bakal banyak korban jiwa. Gimana menurut kalian? Kalau Menteri Kehakiman beneran ngasih visa jangka panjang untuk Sugianto, lebih baik Sugianto itu menerima atau enggak? Dan yang pasti, ketulusan itu pasti membuahkan hasil, ya nggak? Gengs, kebakaran hutan besar melanda wilayah Yeongdeok, Korea Selatan. Api menyebar cepat, listrik padam, malam gelap, dan banyak warga lanjut usia masih tertidur di rumah mereka tanpa menyadari bahaya yang sudah sangat dekat. Di saat situasi panik dan penuh risiko itu, Pak Sugianto tidak memilih untuk menyelamatkan diri sendiri. Ia justru berlari dari rumah ke rumah, mengetuk pintu, berteriak memperingatkan, bahkan memaksa masuk ke rumah lansia yang tidak merespons. Beberapa nenek sudah tidak mampu berjalan cepat. Tanpa ragu, Pak Sugianto menggendong mereka satu persatu, membawa ke tempat aman, meski api sudah terlihat menyala di perbukitan belakang rumah. Total, 8 nyawa lansia berhasil diselamatkan. Dan semua itu dilakukan bukan karena kewajiban, melainkan karena nurani. Aksi ini langsung menjadi sorotan media Korea Selatan. Netizen Korea menyebut Pak Sugianto sebagai Superman dari Indonesia. Bahkan, Presiden Korea Selatan secara langsung memberikan penghargaan resmi atas tindakan heroiknya. Gengs, ini bukan sekedar cerita tentang keberanian, tapi tentang nilai kemanusiaan. Pak Sugianto menunjukkan bahwa dimanapun berada, orang Indonesia tetap membawa karakter peduli, berani, dan rela berkorban. Dari kisah ini, ada pelajaran penting yang patut direnungkan. Pertama, kebaikan tidak mengenal batas negara. Kedua, sekecil apapun peran seseorang, dampaknya bisa mengharumkan nama bangsa. Dan ketiga, menjadi manusia yang bermanfaat tidak perlu jabatan tinggi, cukup hati yang tulus. Gengs, kisah Pak Sugianto mengingatkan kita semua bahwa dunia hari ini tidak hanya membutuhkan orang pintar, tetapi orang yang punya empati dan keberanian untuk bertindak. Dimanapun berada, di luar negeri, di kampung halaman atau di lingkungan sekitar,
selalu ada kesempatan untuk menjadi penolong bagi sesama. Nah, itu tadi kisah seorang warga Indonesia yang udah tinggal 8 tahun di Korea yang menjadi viral se-Korea, Korea Selatan lah ya kan, viral di Korea Selatan karena dengan beraninya dia menyelamatkan warga lansia sekitar 7-8 orang gitu kan yang terjebak dengan kebakaran yang besar di Yeongdok tak silap tadi. Dan ternyata mereka itu sangat menghargai dan nilai kemanusiaan yang tinggi yang dibawa, yang ada pada Pak Sugianto, empati yang tinggi, keberaniannya juga telah menyebabkan tidak adanya korban jiwa yang berlaku ketika kebakaran tersebut. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat menyentuh perasaan gitu kan. Kita tahu nilai kemanusiaan itu tidak ada batas lintas negara, batas beda bahasa enggak, batas apa juga beda enggak ada. Karena apa? Bila kita bercakap tentang kemanusiaan, ya tentang bagaimana rasa empati dan simpati kita sebagai manusia kepada manusia yang lain, Masya Allah. Dan seorang pahlawan yang diangkat di Korea Selatan diberikan pada awal tahun ini, diberikan penghargaan visanya F2 yang mana bisa bola-balik Indonesia Korea, ya ikut tidak perlu kayaknya kalau sebelumnya harus pulang ke Indonesia untuk perbaharui visa 3 tahun, kali ini nggak perlu, udah diperpanjang, bisa bola-balik gitu aja ke Korea Indonesia. Penghargaan yang sebesar itu, kita tahu Korea Selatan untuk mengeluarkan itu sangat sulit dan sukar, tapi ini diberikan kepada seorang warga Indonesia, Pak Sugianto, yang memberikan nilai-nilai baik dengan menjadi seorang penyelamat yang dihargai di Korea. Masya Allah, luar biasa, bikin bangsa Indonesia lainnya juga turut merasa bangga dan pastinya telah mengangkat nama Indonesia juga. Masya Allah, walau di mana juga kita berada, letaklah nilai kemanusiaan itu di hadapan, bukan karena jabatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena harta, bukan karena kebijaksanaan atau apa aja, tapi empati dan simpati, juga rasa kemanusiaan dan juga keberanian. Itu yang saya cakap tadi. Superman Pak Sugianto kita kan, hebat Pak Sugianto, insya Allah. Semoga yang baik-baik aja untuk dia dan seluruh keluarganya. Karena bila kita tanya kenapa selamatkan, karena dia sudah merasakan mereka itu seperti keluarga. Pasti kita nggak akan ninggalin keluarga kita dalam keadaan kesulitan atau perkara yang berbahaya, bisa meragut nyawa, bisa membahayakan mereka. Kita nggak akan tega untuk meninggalkan mereka. Itulah yang ada pada hati seorang Indonesia ini, warga Indonesia yang sudah viral ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Apapun kalau menurut teman-teman As kayak gimana? Wah, satu cerita yang sangat memberikan kesan yang sangat dalam hati As. Dan kalau menurut teman-teman As kayak gimana diberikan penghargaan sebesar ini? Masya Allah, tabarakallah, kita doakan yang terbaik. Menurut teman-teman As kayak gimana? Titik komen di bawah supaya As juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman As di channel ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di lain video. Assalamualaikum. Saya Gini.